Episode ke-366. Di depan Kinmu berdiri sosok yang tinggi dan kokoh. Pemuda itu menaiki tangga menuju Ola Kaisar Manusia. Sementara peti mati di belakangnya terus bergemeretak. Kinmu mengangkat tangan. Peti itu pun berhenti di luar Ola. Keempat kakinya ditarik kembali dan tubuhnya mendarat di lantai. Tutup peti berderit sebelum perlahan terbuka. Dari celahnya, naga Kilin mengintip dan melihat batu-batu nisan memenuhi tempat itu. Setelah berpikir sejenak, ia merangkak keluar dengan susah payah. Perutnya hampir menyentuh lantai ketika mengikuti Kinmu. Ekornya terangkat dan tidak berani menyentuh lantai. Bahkan napasnya ditahan, seolah takut mengganggu kesakralan tempat tersebut. Tiba-tiba, sesuatu menginjak ekornya. Ah, naga Kilin menjerit. Seluruh rambut dan sisiknya berdiri. Kinmu menoleh dan melihat naga Kilin sedang menggigit kedua cakarnya sendiri untuk menahan suara. Baru saat itu dia menyadari bahwa peti mati di belakang mereka ternyata ikut berjalan dengan berjinjit. Benda itulah yang menginjak ekor naga Kilin. Kinmu memijat pelipisnya. Kepalanya mulai sakit. Dia sebenarnya ingin mengusir kedua benda itu, tetapi tempat ini terlalu sakral untuk membuat keributan. Dia hanya bisa berkata dengan suara rendah. Kalau kalian berdua masih bermain-main, yang satu akan kujadikan kayu bakar dan yang lainnya kujadikan makan malam. Naga Kilin dan peti mati langsung diam. Ketika Kinmu akhirnya berdiri di belakang sosok di depannya, dia baru menyadari bahwa tubuh orang itu sebenarnya tidak setinggi yang dia bayangkan. Tingginya bahkan hanya sekitar 1 inci lebih tinggi darinya. Namun, aura dan sikap orang itu memberikan kesan yang sangat berbeda. Di mata Kinmu, sosok tersebut seolah-olah menjulang tinggi. Kinmu segera mengenalinya. Itulah Kaisar Manusia leluhur pertama. Sosok yang sebelumnya pernah dia lihat dalam bentuk patung batu di Little Giant Capital. Kau pasti Kaisar Manusia ke-36, bukan? Leluhur pertama memiringkan kepala dan menatap Kinmu. Wajahnya tampak seperti pria berusia sekitar 30 tahun. Dia memiliki janggut lebat dan tubuh yang kokoh. Seluruh dirinya memancarkan kesan dapat diandalkan. Aku Kaisar Manusia ke-37, jawab Kinmu. Kepala desa adalah guruku dan orang yang membawaku ke jalan ini. Namun, ini pertama kalinya aku datang ke tempat ini. Tatapan Kinmu kemudian tertuju ke depan. Barulah dia memahami apa yang sedang dilihat leluhur. Pertama, di hadapan mereka berdiri deretan rak buku Ola Kaisar Manusia. Jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan Kinmu. Tidak ada hiasan emas dan batu gio. Tidak ada patung dewa yang megah, bahkan tidak ada kemewahan sedikit pun. Yang ada hanya rak-rak buku yang memenuhi Ola. Kinmu mengambil salah satu buku. Tulisan di dalamnya tidak dapat dia kenali. Tetapi aura pedang yang terpancar dari setiap goresannya terasa sangat familiar. Itu buku kepala desa. Kinmu segera mengenalinya. Buku tersebut berisi catatan tentang teknik dan seni surgawi Safren Kiau. Bintang langit tinggi. Kepala desa telah mencatat berbagai kelemahan teknik tersebut, serta cara untuk menghadapinya. Kinmu mengembalikannya dan mengambil buku lain. Buku berikutnya berisi analisis terhadap teknik dan seni surgawi Jade Safren. Buku-buku lainnya juga sebagian besar membahas teknik para dewa surga tinggi serta berbagai cara untuk melawannya. Bahkan Kinmu menemukan gambar pedang. Ada tumpukan gulungan yang mencatat penelitian kepala desa mengenai ilmu pedang. Setiap teknik dijelaskan dengan sangat rinci, termasuk jalur, suasana, dan perubahan gerakannya. Jelas sekali bahwa semua itu ditinggalkan untuk generasi penerus. Kinmu kemudian berjalan menuju rak kedua. Begitu mendekat, dia langsung merasakan aura yang berbeda. Tulisan di dalam buku-buku itu mengandung semangat yang begitu kuat, seolah-olah gunung berapi sedang meletus. Kinmu segera mengetahui siapa penulisnya. Kaisar Manusia Kikang. Catatan Kikang juga sebagian besar membahas teknik para dewa surga tinggi dan cara menghadapinya. Namun, ada pula catatan tentang teknik dan seni surgawinya sendiri. Yang mengejutkan, Kikang justru memperingatkan siapapun agar tidak mempelajari teknik miliknya. Dia bahkan menulis bahwa orang yang mengolah tekniknya akan menjadi bodoh. Alasannya sederhana, dia
sendiri tidak pernah berhasil mengalahkan para dewa surga tinggi. Jika seseorang mengikuti jalannya, orang itu hanya akan mengulangi kegagalannya. Di balik kata-kata tersebut terdapat rasa kecewa yang sangat dalam. Qin Mo akhirnya mengerti. Tidak heran para kaisar manusia sebelumnya tidak ingin murid mereka mengikuti teknik yang mereka ciptakan. Mereka selalu berusaha menemukan jalan baru. Mereka semua pernah gagal. Karena itu, mereka tidak ingin generasi berikutnya mengulangi kesalahan yang sama. Namun, teknik yang mereka tinggalkan tetap merupakan hasil kerja keras sepanjang hidup. Mereka ingin mewariskannya kepada seseorang, tetapi bukan agar penerus mereka mengulang jalan yang sama. Mungkin itulah penyesalan terbesar mereka. Buku-buku ini adalah strategi untuk menghadapi surga tinggi. Leluhur pertama berjalan mendekat dan mengusap punggung buku-buku tersebut. Mereka menganggap surga tinggi sebagai musuh terbesar. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan untuk mengalahkannya. Sayangnya, mereka semua gagal. Dia menatap Qin Mo. Kau bisa tinggal di sini dan mempelajari buku-buku ini. Itu akan membantumu menemukan jalanmu sendiri. Qin Mo menggelengkan kepala. Sebagian besar dewa surga tinggi sudah mati. Keempat penguasa juga telah pergi. Surga tinggi bukan lagi ancaman terbesar. Tatapannya menjadi tegas. Tujuanku bukan menaklukkan surga tinggi. Leluhur pertama sedikit terkejut. Lalu apa tujuanmu? Qin Mo menatapnya lurus-lurus. Tujuanku adalah menghancurkan langit palsu ini, memperbaiki dunia yang tidak adil, mencari kemajuan melalui perubahan, dan membangun kembali era yang makmur. Tatapannya semakin tajam. Era baru yang tidak lagi menjadi milik Fanting Emperor. Dia bertanya dengan lantang, leluhur pertama, bukankah itu juga tujuanmu? Mata leluhur pertama perlahan meredup. Tidak, dia menggelengkan kepala. Cita-citaku tidak sebesar milikmu. Suaranya terdengar lelah. Aku sudah dikalahkan oleh waktu dan terlalu banyak musuh. Kau masih muda, penuh semangat dan harapan. Namun suatu hari nanti, waktu dan musuh-musuhmu juga akan membuatmu lelah. Leluhur pertama menunjuk rak-rak buku di hadapan mereka. Ketika saat itu tiba, kau akan datang ke Aula Kaisar Manusia seperti mereka. Kau akan meninggalkan sebuah buku. Kau akan menuliskan kegagalanmu dan berharap generasi berikutnya mampu melakukan apa yang tidak berhasil kau lakukan. Suaranya semakin dingin. Kau akan gagal. Sama seperti mereka. Kau akan membangun sebuah gubuk jerami dan bersembunyi di dalamnya ketika seluruh harapanmu telah hilang. Kau tidak ingin siapapun mengikuti jalanmu, tetapi tanggung jawab sebagai kaisar manusia akan memaksamu mencari penerus. Di dalam gubuk itu, kau akan menangisi semua penyesalanmu. Kau akan membenci gurumu yang dahulu kau hormati. Kemudian kau akan mengukir batu nisan untuk dirimu sendiri dan menuliskan semua kegagalanmu di sana. Leluhur pertama tertawa dingin. Kau bahkan akan merasa tidak pantas memiliki makam, tidak pantas bertemu dengan leluhurmu. Pada akhirnya, kau akan mati seperti kerangka-kerangka lain di gubuk jerami itu. Qin Mo menatapnya dengan mata terbelalak. Gambaran tentang leluhur pertama yang gagah dan bijaksana di dalam pikirannya seketika hancur. Masih ingin menjadi kaisar manusia? Leluhur pertama menatapnya tajam. Kalau begitu, dengarkan kebenaran yang kejam. Tidak ada kaisar manusia di dunia ini. Suaranya menggema di seluruh Aula. Ketika aku menyelamatkan rakyatku dari bencana besar, aku sudah tahu bahwa aku telah gagal. Aku menyelamatkan mereka karena aku lemah. Aku tidak sanggup melihat rakyat biasa mati di depan mataku. Tetapi justru karena itu, aku menjadi seorang pembelot. Leluhur pertama menunjuk ke arah kabut di luar Aula, tempat ribuan makam berdiri. Aku melarikan diri. Ketika aku meninggalkan medan perang, satu-satunya pikiranku adalah bagaimana keluar dari neraka itu. Aku tidak bertarung bersama mereka. Aku meninggalkan mereka dan menyelamatkan diriku sendiri. Dia tertawa getir. Aku sudah memikirkan hal itu berkali-kali. Jika saat itu aku tetap tinggal, apa yang akan terjadi? Jawabannya hanya satu. Aku akan menjadi mayat seperti mereka. Tawanya berubah menjadi sesuatu yang hampir gila. Mereka mati sementara aku tetap hidup. Karena itulah dunia menganggapku sebagai kaisar manusia.
Orang-orang menghormatiku karena aku membawa mereka ke tempat yang aman. Tapi apa gunanya? Aku hanya mengubah mereka menjadi tahanan. Leluhur pertama menunjuk langit palsu di atas mereka. Langit palsu ini adalah sangkar besar. Dunia ini adalah penjara yang tidak bisa mereka tinggalkan. Semua orang hanyalah tahanan di dalam sangkar ini. Aku tidak menyelamatkan mereka dari penjara. Aku hanya memindahkan mereka ke penjara milik para dewa. Dia tertawa keras. Kaisar manusia? Hahaha, tidak ada yang namanya kaisar manusia. Rambut leluhur pertama berkibar karena marah. Dia melangkah maju. Aura mengerikan langsung menyelimuti Kinmu, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Buanglah impianmu yang konyol itu. Lepaskan beban yang kau bawa. Kau bukan kaisar manusia. Sejak awal, kaisar manusia hanyalah kebohongan. Kami tidak lebih dari pembunuh yang mengirim rakyat dunia ke dalam sangkar para dewa. Aura leluhur pertama semakin kuat hingga Kinmu hampir tidak bisa bernapas. Dia terpaksa mengerahkan seluruh ki vitalnya untuk bertahan. Namun Kinmu tetap berteriak, "Kalau begitu, mengapa kau kembali?" Napasnya berat. "Jika kau benar-benar tidak peduli, mengapa kau kembali ke medan perang ini? Mengapa kau mendirikan batu nisan bagi mereka yang gugur? Mengapa kau menguburkan mereka? Dan mengapa kau menaruh senjata mereka di bawah batu nisan masing-masing?" Aura leluhur pertama tiba-tiba menghilang. Dia menundukkan kepala. "Aku kembali karena rasa bersalah. Aku kembali ke medan perang untuk menguburkan mereka karena aku tahu aku tidak layak disebut kaisar manusia. Aku hanya ingin menebus dosa-dosaku." Kinmu menatapnya dengan tidak percaya. "Apakah benar-benar tidak ada harapan di dalam hatimu?" Leluhur pertama tetap tanpa ekspresi. "Tidak, anak muda. Simpan impian itu di dalam hatimu. Lelucon bernama kaisar manusia seharusnya sudah berakhir sejak lama." Kinmu menundukkan kepala. Untuk beberapa saat, Ola menjadi sunyi. Namun kemudian dia mengangkat kepalanya. Sebuah senyum cerah muncul di wajahnya. Senyum khas seorang pemuda yang tidak pernah menyerah. "Kau gagal. Mereka juga gagal. Tapi aku belum pernah gagal." Tatapannya penuh keyakinan. "Karena kau tidak bisa menjadi kaisar manusia. Biar aku yang melakukannya." Leluhur pertama mencibir. "Menurutmu, bagaimana kau bisa melakukannya?" Kinmu menjawab tanpa ragu. "Namaku Kin, leluhurku adalah Founding Emperor. Aku memiliki garis keturunan keluarga Kin dari desa Carefree. Dan aku juga memiliki Overlord Body." Dia mengangkat kepalanya. "Apakah itu belum cukup?" Leluhur pertama memiringkan kepalanya. Cibiran di wajahnya semakin jelas. "Kau memiliki terlalu banyak gelar dan terlalu banyak kehormatan di dalam hatimu. Lalu bagaimana jika kau memiliki darah Founding Emperor? Dia juga telah kalah dan menghilang selama 20.000 tahun. Apa yang bisa dilakukan oleh Overlord Body? Aku pernah mendengar legenda tentang tubuh itu, tetapi belum pernah melihat pencapaian nyata darinya." Tatapan leluhur pertama menjadi tajam. "Pada akhirnya, kau hanyalah bocah yang terlalu percaya diri. Kalau begitu, biar aku menghancurkan ilusimu." Dia mengibaskan lengan bajunya. Serangan tiba-tiba melesat ke arah Kinmu. Kinmu terkejut dan buru-buru menangkis. Namun, ketika benturan terjadi, dia justru tercengang. Kekuatan serangan itu ternyata tidak sekuat yang dia bayangkan. Detik berikutnya, kekuatan leluhur pertama meledak. Gelombang seni surgawi menyapu aula dan membuat buku-buku di rak berterbangan. "Jangan hancurkan buku-buku itu!" Kinmu berteriak marah. Dia mengepalkan tangan dan menyerang. Di belakang tubuhnya muncul sosok Buddha raksasa. 14 lapisan alam dewa dan Buddha mengelilinginya, berubah menjadi 14 cahaya tajam. Teknik biara petir besar, leluhur pertama mencibir. Trik kecil, dia menghancurkannya dengan mudah. Kemudian tinjunya menghantam dada Kinmu. "Dengan kemampuan seperti ini, kau bahkan tidak mampu melindungi dirimu sendiri. Jangan berharap bisa melindungi buku-buku itu." Tubuh Kinmu terlempar ke belakang. Namun, di udara tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menyelam ke lantai. Leluhur pertama menghentakkan kaki. Lantai olah bergetar hebat. Dengan ki vital yang berubah menjadi pedang, dia menusukkannya langsung ke arah alis Kinmu. "Dengan kemampuan serendah ini, masa depanmu hanya akan berakhir dengan kematian."
Leluhur pertama mencibir, "Kau juga akan gagal." Kinmu bangkit dengan marah. Ki vitalnya berkumpul dan berubah menjadi pedang. Ketika jarinya menunjuk, pedang Ki vital melesat dan berbenturan dengan pedang leluhur pertama. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan terus menggema. Gelombang pedang menyebar ke segala arah dan menghancurkan sejumlah buku di sekitar mereka. Kinmu menatap serpihan-serpihan buku yang beterbangan. Amarah membara di matanya. "Jangan hancurkan buku-buku itu. Itu adalah darah, keringat, dan air mata para kaisar manusia." Leluhur pertama tertawa, "Kalau begitu, hentikan aku. Jika kau bahkan tidak mampu mengalahkanku, kau hanyalah tumpukan sampah." Pertarungan di aula kaisar manusia pun semakin sengit.